Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini sudah lama Ustaz. Iya. Baru kita jumpa lagi di sini di update sejarah. Update sejarah. Ya. Sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Ramadan ke 24 ya. 25 Malam, ya. malam ini 25 ya. Iya, 25. Malam ini 25. Insyaallah. Sehat. Kita doakan saja semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk Sampai akhir. Amin. Ramadan. Insyaallah amin. Ini apa ya? Jadi ini kita ngomong salah. Baik Ustaz, ini kan kita ingin ngomong tentang sebetulnya kita memang sedikit menyentuhnya di pembahasan kita yang lalu. Nanti linknya akan kita cantumin di sini, di atas ini. Kita sedikit menyentuh soal masalah ini Palestina Ustaz. Oke. Yang kita memulainya dengan kuis itu. Tapi itu ada korelasinya dengan kemudian sepak bola itu. Oke. Nah, kita ngangkat peristiwa di mana saat itu di 1962 kalau nggak salah ya, betul. 1962 itu kan Bung Karno dengan lantang kemudian menolak kaum penjajah Israel itu. Nah, ini waktu itu kita ngangkat soal masalah itu yang berkaitan dengan aktivitas olahraga. Nah, namun pada pertemuan hari ini atau pada kesempatan hari ini kita ingin bicara tentang sejarah Palestina ini Ustaz. Oke. Karena ini belakangan kita lihat terjadi perkembangan diskursus Ustaz, yang dimana itu ada diferensiasi di sana. Ada yang mengatakan bahwa yang ini kemudian berkaitan dengan kita juga di Indonesia katakanlah, yang mengenai sumbangan-sumbangan kita ibaratnya gitu, yang itu untuk membantu masyarakat Palestina. Yang kemudian ada yang mengatakan bahwa janganlah usah menyumbang ke sana karena nanti sumbangannya nggak bakalan sampai. Kemudian ada pula yang mengatakan bahwa kenapa harus sumbang ke sana? Dalam negeri ini saja ada banyak masyarakat Indonesia yang butuh juga bantuan, juga butuh makan dan lain sebagainya. Jadi kenapa harus ke sana? Dalam negeri saja gak karu-karuan, kemiskinannya juga menumpuk gitu, banyaknya minta ampun gitu. Nah gitu. Tapi pada pertama ini saya ingin menyentuh dikit Ustaz. Apa yang kemudian secara pengetahuannya nih Ustaz, dalam perspektif Ustaz soal masalah Palestina ini aja dulu Ustaz, setelahnya baru kita masuk pada soal masalah kemudian hari ini dianya yang kemudian dibantai habis-habisan oleh kelompok Zionis ini katakan. Oke. Jadi konteksnya adalah bangsa Filistin itu sendiri. Bangsa Palestina itu sendiri, betul. Ya, artinya orang-orang Filistin atau Palestinian itu bukan orang-orang baru yang baru menempati wilayah Palestina hari ini. Mereka sudah jauh-jauh sebelum Masehi sudah ada di situ. Abad ke-15 sebelum Masehi mereka sudah menghuni di daerah Filistin hari ini. Itu menghuninya di situ tadi abad 15 sebelum Masehi. Jadi mereka sudah begitu lama ya. Bangsa Palestinian itu di situ. Jadi bukan orang yang baru mencaplok daerah itu, daerah Palestina, kemudian asal awalnya di situ adalah orang-orang Yahudi, ya, kemudian diambil alih, kemudian sekarang orang Yahudi mengambil alih kembali tanahnya dia. Bukan begitu. Jadi memang aslinya mereka bangsa pelaut yang sudah turun-temurun berada di Palestina hari ini itu. Dulu kan disebutnya itu daerah Syam itu. Jadi Syam itu masuk ke Suriah, Lebanon, kemudian Jordan sama Palestina. Nah itu disebutnya Syam zaman itu. Mencakup beberapa negara itu. Betul, ya, hari mencakup ini, beberapa negara hari ini. Ya. Zaman itu tuh satu wilayah namanya, itu wilayah besar itu. Nah ada yang sekarang kemudian dihuni di daerah Al-Quds, itu oleh orang-orang Palestina waktu itu. Kemudian pernah saya katakan juga ya di dalam podcast kita bahwa setelah itu khusus untuk Palestina
kemudian diberikan wilayah otonom sendiri, wilayah administratif oleh Turki Utsmani waktu itu, karena memang termasuk bagian dari wilayah yang memang sangat strategis, kemudian urgent, dan memang di situ menjadikan wilayah yang administratif. Jadi sudah membentuk wilayah sendiri sebenarnya, ya waktu itu ya. Lalu kemudian wakafnya Umar bin Khattab ketika penaklukan Filistin atau penaklukan Syam secara keseluruhan, termasuk Filistin. Ketika terjadi penaklukan itu oleh Umar bin Khattab, diwakafkanlah untuk kaum muslimin dan seluruh bangsa yang ada di situ dan seluruh agama yang hidup di situ, semuanya rukun, damai, dan tidak ada pembantaian, pertumpahan darah oleh kaum muslimin terhadap kaum kafir, tidak ada. Coba lihat saja di sejarah kita, ya, sejarah kaum muslimin, adakah seperti itu? Tidak ada. Bahkan ketika Umar bin Khattab masuk ke Filistin, kemudian didampingi oleh pendeta waktu itu, beliau masuk dengan kuda putihnya itu, Umar bin Khattab itu. Beliau berkeliling sepanjang Filistina itu. Ini saat posisi beliau menjadi khalifah. Khalifah. Dan itu sudah penaklukan terhadap kaum muslimin ya. Beliau berkeliling ya, melihat suasana di Palestina seperti apa. Kemudian sampai ada satu gereja, dia masuk ke gereja itu. Kemudian pas bersamaan adzan untuk sholat zuhur. Nah, pendetanya mempersilahkan untuk Umar bin Khattab sholat di gereja tersebut, tapi kemudian Umar menolak dengan sopan untuk tidak sholat di situ, untuk sholat di tempat yang lain. Dihancurkankah itu gereja? Tidak ada satupun gereja, tidak ada yang dihancurkan di situ. Rumah-rumah peribadatan waktu itu tidak ada satupun gereja yang dimusnahkan. Kalau gerejanya saja tidak dimusnahkan, berarti tidak ada satupun darah orang Yahudi dan Nasrani yang tertumpah di situ, tidak ada. Karena sudah proses penaklukan. Nah, kaum muslimin yang di sana hanya menjadi pengelola. Orang yang bekerja kembali bekerja, orang yang punya jabatan tertentu kembali kepada jabatan tertentu, tetapi di bawah naungan Islam. Dan tidak ada satupun kemudian di waktu itu ada yang teraniaya. Silahkan lihat catatan-catatan sejarah kaum muslimin, ya, catatan-catatan yang sudah tersebar, ya, kita tinggal menikmati indahnya ya penaklukan kaum muslimin yang ada di Filistin waktu itu. Seperti itu. Dan itu semua aman sampai rusak itu dengan peperangan salib kemudian di kemudian hari, di 1095 kalau nggak salah. 1095 itu propaganda, 1097 baru kemudian terjadinya perang salib waktu itu. Jadilah kemudian terjadi pembantaian di Filistin yang terbunuh, yang dikatakan dalam beberapa literasi itu bisa sampai 40.000. Itu bukan hanya kaum muslimin, Nasara juga terbunuh di situ waktu itu. Berarti ini agregat secara menyeluruh. Betul. Pokoknya yang menghuni di Filistin dihajar habis itu. Dan tercatat dalam sejarah di dalam perang salib pertama seperti itu. Jadi itu daerah aman sebenarnya. Filistin itu daerah aman, daerah wakaf aman itu. Ya. Jadi pada dasarnya memang Filistin ini adalah wilayah yang di bawah naungan kaum muslimin yang tidak memperkenankan gitu ya adanya pertumpahan darah yang dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi masyarakat dengan keberagaman agamanya di situ, oleh Islam tidak memaksakan kehendak untuk kemudian mereka mengikuti sebagaimana ajaran Islam, katakan tidak ada itu, tapi justru memberikan toleransi dan kehidupan, memberikan ruang bagi mereka ya, penduduk yang memang menghuni di wilayah Palestina. Berbeda coba ketika dipimpin oleh Persia, kan Palestina pernah dipimpin oleh Persia, kerajaan Persia. Kemudian Persia selesai, masuk Romawi selesai, baru kemudian kaum muslimin. Nah, kita lihat dalam catatan sejarah Persia, Romawi di situ bantai habis, Pak. Tidak bisa itu hidup dengan heterogen, yang ada homogen yang datang, yang diakui, dilegalkan oleh kerajaan Persia atau kerajaan Romawi. Tapi ketika datang Islam, pemerintahan Islam yang masuk di situ heterogen, dan tidak ada satupun darah yang tertetes di situ.
Lihat catatan sejarah itu saja. Artinya dalam konklusi itu Islam hadir di situ betul-betul Islam yang datang memberikan kedamaian itu loh. Itu pertama. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu terasa di situ. Yang merasakan bukan kaum muslimin saja, seluruh penghuni yang ada di Palestina yang heterogen. Tidak ada satupun yang dihancurkan rumah-rumah ibadah. Tidak ada satupun kemudian pendeta yang dikebiri. Tidak ada. Tidak ada satupun kemudian yang Nasoro yang di sana yang sudah ada dalam perlindungan kaum muslimin, perlindungan pemerintahan Islam yang kemudian disiksa, dibunuh, dipenjara atau dizalimi atau kemudian ada diskriminasi ras dan sebagainya, diskriminasi sara gitu. Nggak ada. Waktu itu nggak ada. Aman saja. Intinya aman gitu ketika Islam datang. Baik. 1095 sampai dengan 1097 tadi ya. Ya, 1095 propaganda, 1097 itu perang salib pertama. Karena perang salib itu ada perang terpanjang sedunia dan perang terpanjang di dalam sejarah manusia. Itu 200 tahun, Pak. Ya, 200 tahun. 2 abad. 2 abad. Jadi perang salib itu sampai ke 9 kalau nggak salah. Perang salib 1 sampai perang salib 9. Nah, akhir dimenangkan oleh kaum muslim itu perang salib itu. Apakah kemudian hingga sampai residunya hingga sampai kemudian terjadi hari ini yang masih di dalam kawasan Filistin itu? Betul kan? Saya menyebutnya wilayah Palestina, Ustaz ya. Yeah. Walaupun kemudian ada yang mengatakan bahwa ini adalah negara Israel dan kemudian ini adalah Palestina, negara Palestina. Okay. Karena memang kita ingin merujuk pada tadi sumber sejarahnya bahwa ini masih dalam satu kawasan Filistin, kan? Kemudian datanglah Israel yang kemudian ujuk-ujuk untuk mengatakan bahwa ini adalah tanah yang dijanjikan ibaratnya. Palestina negara yang jadi tadi punya otonom sendiri, kemudian terjadi perang besar, perang salib, ya, perang salib 1 sampai 9, 200 tahun, terakhir dimenangkan oleh kaum muslimin. Nah, proses itu dikarenakan tadi propaganda yang dari Eropa. Nah, propaganda dari Eropa bahwa datanglah hoax bahwa Islam di sana atau pemerintahan Islam di sana itu dia sudah tidak mengizinkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani untuk datang ke Holy Land itu untuk beribadah di Al-Quds, beribadah di Al-Aqsa. Kan ada apa tuh benteng ratapan tuh, dinding ratapan dan sebagainya ya, Yahudi dan sebagainya. Itu untuk diprovokasi bahwa Islam melarang itu, padahal tidak ada pelarangan itu. Kan mulai dari zaman Umar saja sudah dibebaskan kan. Silahkan saja dikembalikan kepada ibadahnya masing-masing, tapi awas jangan sampai membuat keributan. Awas jangan sampai membuat provokasi, propaganda yang ujungnya ada revolusi atau ujungnya pemberontakan. Selama itu aman dengan ibadahnya masing-masing, maka dijamin oleh pemerintahan Islam. Nah, provokasi yang datang dari Eropa, waktu itu Paus Urbanus I atau Urbanus II yang memprovokasi kaum Kristen yang ada di Eropa untuk melakukan, dalam tanda kutip, mereka menyebutkan jihad. Nah, jihad dengan perang salib, karena kebanyakan mereka kemudian membawa simbol-simbol salib. Ya, salib besar dibawa, selain membawa pedang, membawa salib itu. Maka disebut perang salib itu ya. Perang suci bagi mereka. Ya. Dan seperti itu. Baik. Berarti hingga sampai kemudian hari ini perangnya masih ada, apakah ini kemudian residu daripada yang ini? Betul, residunya berarti adalah tentang pemikiran orang-orang Zion yang harus masuk ke Filistin. Menurut saya bisa saja itu ada bagian residu, ya, residu dari perang panjang itu, yang 9 jilid ini ya. Betul. Nah, untuk masuk ke Filistin. Walaupun ini datang dari Yahudi, saya sudah ngomong ya, Yahudi Zion ini adalah Yahudi ekstrim. Yahudi yang paling radikal di antara Yahudi yang ada. Banyak juga Yahudi yang tidak setuju untuk masuk ke Palestina. Betul. Ya. Banyak juga Yahudi yang tidak cocok, ya, tidak sependapat dengan apa yang dikatakan sekarang negara Israel kemudian membunuh orang-orang Palestina. Banyak yang tidak setuju. Betul. Ya, hanya memang dibentuklah Zionis ini di situ. Ya, sekte paling radikal lah. Jadi mereka ini adalah kelompok khusus gitu ya. Sekte yang paling ekstrim di kelompok Yahudi. Ya, untuk mencaplok negara di Filistin yang kemudian mereka menamakan dirinya sekarang negara Israel. Tapi memang kenapa Israel itu disebut negara itu
Boleh saya sedikit bicara bahwa kalau kita kutip ucapan dari seorang guru besar dan pengamat politik dari Suriah, ya, yaitu Muhammad Said Rassas, yang pernah diterbitkan juga di majalah Al-Hayat kalau tidak salah. Dia mengatakan bahwa perjuangan negara Palestina itu memiliki 3 fase. Fase pertama adalah fase dari tahun 48 sampai 67. Itu sebutnya fase nasionalisme kebangsaan, al-qaumiyah. Kenapa disebut nasionalisme kebangsaan? Karena peperangan di Palestina dari tahun 48 sampai 67 itu dibawa oleh pemimpin-pemimpin Arab. Ya, jadi Palestina melakukan peperangan dengan dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Arab dari Timur Tengah rata-rata. Artinya negara-negara Arab mendukung Filistin untuk melakukan peperangan. Ya, sampai ujungnya peperangan 6 hari itu, ya, antara Arab dan Israel tahun 67. Kemudian gagallah negara Arab untuk mengambil alih Israel karena Israel dibantu Amerika waktu itu. Nah, kalahlah tuh negara-negara Arab di tahun 67. Itu fase pertama tuh. Nah, fase kedua adalah fase dari 67 sampai tahun 2000. 67 Betul. Sampai Nah, itu disebutnya fase nasionalisme Palestina. Artinya perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang Palestina sendiri. Awalnya adalah nasionalisme kebangsaan. Betul. Orang Arab yang ambil. Jadi bukan urusan Palestina saja, tapi negara-negara Arab terlibat langsung, intervensi langsung. Sabia ini ya, Sabia Arab. Betul, Sabia Arab. Tapi gagal di situ. Ya, perang 6 hari gagal. Barulah ke fase kedua dari 67 sampai 2000. Ini langsung diambil alih perlawanannya oleh orang-orang Palestina tuh dari 67 sampai ke 2000. Nah, di sana di dalamnya itu ada Fatah. Yang kemarin saya katakan itu organisasi politik dan juga organisasi militer. Fatah itu memang didirikan di tahun 53. Tahun 53. Yasser Arafat. Ya. Diambil alihlah oleh mereka untuk melakukan perlawanan baik secara politik maupun secara militer. Ya. Sampai terjadi juga pembentukan PLO. PLO juga organisasi resmi yang diakui oleh Israel dan Amerika. PLO. Ya, Palestinian Liberation Organization, artinya organisasi pembebasan Palestina. Jadi di tahun 2000-an ini kemudian ada tadi Fatah. Fatah itu tahun 50, Pak. Tahun 50. Tuh, perjuangannya panjang. Ya, sampai memunculkan PLO juga. Tadi yang saya sudah katakan PLO, artinya organisasi pembebasan Palestina. Itu dipimpin pertama oleh Yasser Arafat. Ya. Tapi dalam perjuangannya terus menurun sampai gagalnya perundingan Camp David, perjanjian Camp David, perjanjian Oslo di Camp David antara Israel dengan Palestina. Palestina dari Yasser Arafat, kemudian dari Israel itu adalah Perdana Menterinya Ehud Barak. Kemudian mediatornya ada Bill Clinton waktu itu. Gagallah perundingan itu. Nah, sehingga memunculkan perlawanan berikutnya lagi. Banyak pihak dari Palestina yang tidak puas dengan kegagalan dari perundingan itu. Apalagi diperburuk tahun 2004, November 2004, Yasser Arafat meninggal. Banyak santernya kemungkinan besar itu diracun. Ya, Yasser Arafat itu. 2004 makin chaos. Ya. Kemudian 2006 terjadi pemilihan pemilihan parlemen di sana. Nah, kemudian Hamaslah yang masuk dan memenangkan sebagian besar seluruh kursi parlemen. Sehingga jatuhlah pemerintahan yang di sana itu adalah dikembalikan kepada Hamas. Oke, catatannya begini. Itu tahun 2006. 2006. Oke, masuk dengan catatannya. Catatan saya begini. Ketika ada PLO, ya, Palestinian Liberation Organization, organisasi pembebasan Palestina. Organisasi pembebasan Palestina itu adalah pemerintahan darurat
sebutnya itu pemerintahan otoritas Palestina yang diakui oleh Israel. Tapi PLO juga ini mengakui, Pak, mengakui tentang negara Israel. Itu syaratnya. Diakui kapan? Diakui tahun 87 sampai 88 kalau tidak salah itu. Jadi Israel mengakui negara Palestina, tapi di bawah otoritas Palestina saja. Waktu itu hanya West Bank atau tepi barat, sama jalur Gaza. Dua itu tuh di bawah otoritas Palestina. Pemerintahan otoritas Palestina diakui oleh Israel, diakui oleh Amerika. Tapi sebaliknya juga PLO harus mengakui tentang negara Israel. Itulah yang menyebabkan ketidakpuasan, kemarahan orang-orang Palestina di bawah pimpinan Hamas. Makanya Hamas dengan Fatah dari dulu memang tidak pernah akur. Hamas didirikan di tahun 87 oleh Syekh Ahmad Yasin yang melakukan intifada pertama juga di tahun 87 itu. Berarti antara Fatah dengan Hamas ini lebih dahulu Fatah. Jelas. Mereka ini adalah partai politik. Partai politik dan juga sayap militer. Sayap militer. Sayap militer dari Palestina. Cuma bedanya, memang betul sampai hari ini berapa kali dilakukan rekonsiliasi antara dua kelompok besar ini susah ya, tidak pernah bersatu. Dari dulu, dari awal sampai hari ini. Fatah dan Hamas itu tidak pernah bersatu. Karena memang beda tujuan, bukan beda tujuan, beda pandangan di dalam perjuangan. Fatah itu tadinya militer, ya, militer, perlawanan militer non kooperatif, tapi akhirnya berubah menjadi perjuangan diplomasi politik dan kooperatif. Bergabunglah dengan PLO. Nah, PLO jadinya itu diakui oleh Israel, tapi dia juga harus mengakui Israel.